Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah, mahasiswa PPL Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya berkolaborasi dengan MA Husnul Khotimah Tembalang dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajar daring kelas 11B melalui platform WhatsApp Group dan juga Google Form. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar mengenai materi expression of asking and giving suggestion and opinion. Oke, pelajaran dimulai pada pukul 9:07. Di sini saya mengawali kelas dengan mengucapkan salam, sapaan yang berupa good morning everybody. Lalu saya melanjutkan dengan menanyakan kabar dari murid-murid kelas 11B MA Husnul Khotimah. Karena ini pertemuan pertama saya di kelas 11, saya memperkenalkan terlebih dahulu bahwa saya mahasiswa PPL dari UIN Wali Songo Semarang. Lalu karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:13, saya memulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Setelah membaca bismillah bersama-sama, saya menjelaskan sedikit mengenai materi yang akan dipelajari pada pagi hari ini, yaitu expression of asking and giving suggestion and opinion. Setelah itu, saya memberikan materi berupa PPT yang sudah dikonvert menjadi PDF mengenai ekspresi dari asking and giving suggestion and opinion. Berikut adalah penjelasan mengenai expression of asking and giving suggestion and opinion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. How's life today? Okay, I hope all of you in good conditions. Okay. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi, maka in this occasion we will study about expressing, asking and giving suggestion and opinion. Apakah itu? So, let's learn with me. Okay, for the first, we will learn about definition of suggestion. Suggestion dalam bahasa Indonesia berarti saran. Biasanya, saran akan disampaikan atau diberikan kepada seseorang yang mengalami kesusahan dalam memilih suatu hal atau memecahkan masalah. Di dalam suggestion, tidak hanya sebatas memberikan saran, tetapi ada juga meminta saran atau asking for suggestion, memberi saran atau giving suggestion, menerima saran atau accepting suggestion, dan menolak saran atau declining suggestion. Nah, untuk yang berikutnya, kita akan membahas asking for suggestion atau beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan untuk meminta saran kepada orang lain. Contoh yang pertama yaitu what do you recommend, yang artinya apa yang kamu sarankan. Lalu contoh yang kedua yaitu could you give some suggestion about this, yang berarti bisakah kamu memberi saya beberapa saran tentang ini. Lalu yang ketiga, do you have suggestion for this complicated problem? Yang berarti, apakah kamu punya saran untuk masalah yang rumit ini? Lalu ekspresi berikutnya yang bisa kita gunakan yaitu what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Dan ekspresi yang berikutnya, do you have any suggestion? Apakah kamu mempunyai saran? Nah, tadi adalah beberapa contoh ekspresi untuk meminta saran yang lazim kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika kita sudah membahas beberapa ekspresi untuk meminta saran, pasti ada timbal balik dari meminta saran tersebut, yaitu memberi saran atau
giving suggestion. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh expression yang bisa kita gunakan untuk memberikan saran kepada orang lain. Beberapa di antaranya yaitu, why don't we go to the cinema first? Kenapa kita tidak pergi ke bioskop dulu? Nah, untuk contoh yang kedua, I think you should apologize to her. Saya rasa kamu harus meminta maaf kepadanya. Lalu contoh yang ketiga, you should do best thing for your better future. Kamu harus melakukan yang terbaik untuk masa depanmu yang lebih baik. Lalu ekspresi yang bisa kita gunakan berikutnya yaitu, I think you should buy the textbook to help your online learning. Saya pikir kamu harus membeli buku untuk membantumu dalam belajar online. Nah, itu adalah beberapa ekspresi giving suggestion yang umum kita temukan dalam kehidupan atau lingkungan di sekitar kita. Nah, setelah diberikan saran, kita sebagai penerima saran pasti bisa saja menerima atau menolak saran tersebut. Lalu, bagaimana sih cara untuk kita menyatakan ekspresi menerima saran tersebut? Berikut adalah beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan untuk menerima saran atau accepting suggestion. Yang pertama yaitu, yeah, let's go. Lalu, that is a great idea. Yang berikutnya, okay, if you say so. Lalu kita juga bisa menggunakan sounds good to me, atau bisa juga I'm up for it. Untuk artinya bisa kita lihat dalam tabel di sebelahnya. Nah, selain menerima saran, tentu ada juga kemungkinan bagi kita untuk menolak saran tersebut. So, how to declining suggestion in English? Berikut adalah beberapa ekspresi menolak saran atau declining suggestion in English. Yang pertama, I do not think it is a good idea. Lalu kita juga bisa menggunakan I am not sure about that. Untuk artinya bisa dilihat pada tabel di sebelahnya. Setelah mempelajari mengenai suggestion, pada subbab berikutnya kita akan belajar mengenai opinion. Nah, for the first yang akan kita pelajari yaitu definition of opinion. Opinion dalam bahasa Indonesia yaitu memiliki arti opini atau pendapat. Asking and giving opinion ialah suatu ungkapan yang digunakan untuk menanyakan, menjawab, atau merespon suatu pendapat. Sama halnya seperti suggestion, dalam subbab opinion juga tidak hanya sebatas membahas mengenai memberikan opini, tetapi bisa juga kita meminta pendapat atau asking for opinion, memberi pendapat atau giving opinion, setuju dengan pendapat atau agreeing with opinion, dan tidak setuju dengan pendapat atau disagreeing with opinion. Well, yang pertama kita akan membahas mengenai asking for opinion atau ekspresi dari meminta pendapat. Nah, pada tabel kita bisa melihat beberapa contoh dari expression of asking opinion. Yang pertama kita bisa mengucapkan what is your opinion? Apa pendapat atau opini kamu? Lalu kita bisa juga mengucapkan how do you think of my idea? Bagaimana pendapatmu tentang ideku? Seperti itu. Lalu kita juga bisa mengucapkan what is your point of view? Apa sudut pandangmu? Seperti itu. Lalu setelah kita meminta pendapat, orang lain akan merespon ucapan dari meminta pendapat yang telah kita ucapkan dengan memberikan pendapat atau giving opinion. Nah,
Di dalam tabel terdapat beberapa contoh dari giving opinion atau ucapan memberikan pendapat. Yang pertama yaitu personally I think bla bla bla. Secara pribadi menurutku bla 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 bla. Diikuti dengan pendapat dari seseorang tersebut. Lalu yang kedua, kita juga bisa mengucapkan from my point of view bla bla bla. Dari sudut pandangku bla bla bla, diikuti oleh pendapat. Begitupun dengan contoh dari ekspresi yang seterusnya. So, setelah mempelajari asking and giving opinion, tentu saja kita bisa saja menolak atau menerima opini tersebut. So, how to say agreeing with opinion in English? Nah, berikut adalah some expression of agreeing with opinion atau beberapa ekspresi menyetujui pendapat. Ekspresi yang pertama yaitu I agree with this opinion atau aku setuju dengan pendapat ini. Lalu bisa juga dengan mengucapkan I agree with your opinion. Aku setuju dengan pendapatmu. Atau kita juga bisa mengucapkan I agree with what you are saying. Saya setuju dengan apa yang kamu katakan. Jika kita menyetujui, bisa saja orang lain tidak setuju dengan pendapat tersebut. Lalu bagaimana kita mengucapkan tidak setuju dengan pendapat orang lain dalam bahasa Inggris? Nah, berikut ini adalah beberapa ekspresi tidak menyetujui pendapat atau disagreeing with opinion in English. Yang pertama yaitu I'm sorry, I don't agree with you. Maaf, saya tidak setuju denganmu. Atau bisa juga kita mengucapkan I do not believe that. Saya tidak percaya itu. Lalu kita bisa mengucapkan that's not the same thing at all. Itu sama sekali bukan hal yang sama. Nah, itulah beberapa kalimat tidak menyetujui pendapat yang bisa kita ucapkan dalam bahasa Inggris. Nah, itulah sedikit pembahasan mengenai expression asking and giving suggestion and opinion. For detailed explanation, we'll explain in the other platform. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Selain memberikan materi berupa PPT, saya juga melampirkan beberapa link video pembelajaran dari YouTube yang sekiranya berkaitan dengan materi asking and giving suggestion and opinion, yang tentunya akan lebih mengasah pemahaman siswa untuk belajar mengenai materi tersebut. Lalu, untuk melihat sejauh mana pemahaman mereka terkait materi tersebut, saya memberikan link Google Form yang akan digunakan untuk mengisi kuis dan juga absen kehadiran murid-murid pada pelajaran kali ini. Nah, karena jam sudah menunjukkan pukul 10:26 yang tandanya bahwa pelajaran akan segera berakhir, di sini saya memberikan kesimpulan mengenai materi yang telah kita pelajari. Lalu saya menutup pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan salam.